Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Kalau itu sebagian ulama salaf itu mengatakan al-jama'atu an takuna 'alal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah artinya hakikat jamaah yang dimenangkan oleh Allah, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka tegak menampakkan kebenaran, berpegang teguh dengan kebenaran, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menghina mereka, yang melecehkan mereka, dan orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan goyah apapun itu, berubah keadaan seperti ini. Siang, malam, panas, dingin, itu tidak akan merubah akidah orang-orang yang beriman. Dia kaya, dia miskin, tidak akan merubah. Semua kebaikan itu akan selalu ada pada diri orang-orang yang beriman kalau dia akidah dan keimanannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama salaf menyatakan, ya, yang dikatakan taifah jamaah yang dibela, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu orang-orang yang berada di atas kebenaran walaupun dia seorang diri. Ya, dia tidak merasa gelisah dengan kesendirian kalau dia di atas kebenaran, karena kebenaran itu menenangkan, membahagiakan. Justru kalau dia sendiri di atas kebenaran, memberikan kesempatan besar untuk dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perkataan ulama salaf tersebut, al-jama'ah an takuna 'alal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah, hakikat jamaah yang ditolong oleh Allah itu yaitu engkau berada di atas kebenaran, ya, walaupun engkau seorang diri. Apalagi kalau ada yang menolongnya, dia akan berbahagia. Oleh karena itu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mendengar saudaranya yang meninggal, walaupun dia tidak pernah bertemu, tidak kenal satu sama lain secara duniawi dan yang lainnya, begitu dia dengar dia meninggal, dia bersedih. Dia bersedih karena mereka diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya seperti satu jasad. Dan itu digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim
wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Perumpamaan orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang diikat dengan keimanan yang benar itu, di dalam mereka saling mencintai, saling mengasihi, ya, dan di dalam mereka saling mendukung dan saling menolong, seperti satu jasad, seperti satu jasad kita, yang kalau mengadu salah satu jasad kita, kaki kita misalnya sakit, tangan kita sakit, terluka, maka semua jasad kita akan merasakan sakit itu. Semua jasad itu akan merasa tersakiti. Ya, Rasulullah katakan perumpamaan, permisalan orang-orang beriman di dalam mereka saling mengasihi, di dalam mereka saling mencintai. Artinya kalau itu benar-benar keimanan yang benar. Di dalam mereka saling menolong seperti satu jasad. Jikalau mengadu atau merasakan sakit salah satu dari jasadnya, maka jasad yang lain akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Ya, kaki kita sakit, tidak bisa kita tidur. Kita rasakan sakitnya. Yang lain merasakan, kepala merasakan, jasad yang lain merasakan. Dan itu otomatis, tidak bisa dibuat-buat. Kalau hati itu dia di atas keimanan yang satu, di atas hati yang satu, di atas keimanan yang satu, dia akan merasakan. Oleh karena itu sebagian para ulama salaf dulu mengatakan, kalau kami mendengar ada seorang ahlus sunnah, orang-orang yang di atas sunnah, dia meninggal, padahal kami tidak kenal dia, maka seperti ada bagian tubuh kita yang lumpuh. Kita merasakan sedih. Maka bagaimana itu kalau kita, orang yang kita kenal, orang-orang yang betul-betul berjuang untuk agama dan sebagainya, padahal mereka tidak saling kenal, tidak pernah bertemu, tidak ada hubungan secara duniawi, tidak ada hubungan nasab. Oleh karena itu hubungan keimanan itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan hubungan nasab, hubungan dunia, ya. Dan itulah yang harus mengikat kita satu sama lain. Maka itu Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis, al-arwahu junudun mujannadah, ma ta'arafa minha i'talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Jiwa-jiwa itu ibarat pasukan bersenjata. Artinya dia seragam. Semisal sama dia, satu mukmin dengan mukmin yang lain sama hatinya. Satu mukminah dengan mukmin yang lain sama hatinya. Yang dia pikirkan, kalau hatinya itu di atas keimanan yang benar, apa yang bisa dia berikan manfaat bagi saudaranya. Dia bersedih dengan saudara yang bersedih. Dia bergembira dengan saudara yang bergembira. Orang-orang beriman ketika mendengar kemenangan Rasulullah SAW, walaupun mereka tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW dan berjihad, mereka tertinggal di Madinah karena sakit dan udzur yang lainnya, mereka bergembira dengan kemenangan Rasulullah SAW. Sebaliknya orang-orang munafikin yang mencari-cari alasan tidak ikut bergabung sama Rasulullah SAW, mereka justru bergembira dengan kekalahan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka justru sakit hati mereka kalau mendengar kemenangan Rasulullah SAW. Dan ini bisa menjadi ukuran bagi kita. Kalau kita senang melihat orang beramal dengan sunnah, menegakkan tauhid, kita senang melihat orang beribadah, kita senang melihat orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda-tanda keimanan. Kita doakan, ya. Dan ini bukan berarti kita menafikan bisa muncul dari diri seorang mukmin, ya, ada kedengkian kadang-kadang kepada saudaranya, hasad kepada saudaranya. Dan itu penyakit umat terdahulu yang kita meminta kepada Allah agar dijauhkan. Oleh karena itu di antara cara menjauhkannya, kata para ulama, adalah dengan mendoakan kebaikan fi dhahril ghaib, mendoakan orang yang kita hasadi itu, ya, diam-diam antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan sangat membantu kita untuk menghilangkan hasad kedengkian pada saudara kita. Ya, maka itu orang-orang beriman itu bersaudara. Ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar,
dipersaudarakan dengan sebenar-benar persaudaraan, karena keimanan mereka adalah sebenar-benar keimanan. Apa yang mereka tampakkan dan itu betul-betul muncul dari keimanan, hal yang dahsyat yang kita mungkin tidak akan bisa sampai kepada itu, tapi kita berusaha untuk mendekati itu. Yang berharta dari mereka, mereka katakan saya punya harta sekian, saya bagi dua bagi engkau, ini dan sebagainya. Dan apa yang mereka miliki, mereka bersaudara, sampai disebutkan oleh para ulama sebelum turun ayat-ayat tentang ilmu faraid, tentang miras, mereka itu saling mewarisi satu sama lain, karena mewarisi dengan wala dalam Islam, karena kekuatan persaudaraan mereka yang kemudian itu dinasakh seperti disebutkan oleh para ulama dengan turunnya ayat-ayat tentang warisan yang menasakh hal tersebut. Tapi lihat, sampai persaudaraan mereka luar biasa. Bahkan sebagian sahabat itu ada yang mengatakan, saya memiliki 4 istri, kalau engkau suka 1 atau 2 darinya, saya akan ceraikan, lalu kamu tunggu iddahnya, lalu kamu menikahi. Saya begitu mereka mengatakan. Nah sekarang sebaliknya, sekarang orang susah sekali, artinya orang berhubungan satu sama lain, ya. Artinya untuk menyatu antara seorang muslim dengan muslim yang lain, karena iman kita yang belum kuat dan mendekat kepada keimanan para sahabat Rasulullah SAW.